Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syara'a li ibadihi siyama Ramadan li hikamin wa asrar. Wa rattaba ala siyamihi wa qiyamihi maghfirataz zunubi wal awzar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul ghaffar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mustafa al-mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ana al-laili wan nahar. Amma ba'd. Fa ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, segenap jamaah Masjid Jami' Al-Ittihad yang saya muliakan, as-shaimun yang berbahagia. Syukur alhamdulillah, di siang Jumat ini, di bulan Ramadan, di awal Jumat dari bulan Ramadan, kita telah berkumpul bersama-sama di ruangan Masjid Jami' Al-Ittihad untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu kewajiban sholat Jumat. Mudah-mudahan sholat yang nanti kita akan laksanakan dan juga seluruh amal ibadah kita yang wajib dan yang sunat, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan kemurahan Allah diampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus Allah bukakan pintu hati dan pintu ilmu yang seluas-luasnya, sehingga dengan mudah kita dapat menerima dan menyerap petuah-petuah dan nasihat-nasihat agama. Amin ya rabbal alamin. Hadirin saudara-saudara, ibadah puasa yang sedang kita laksanakan ini banyak sekali hikmahnya, banyak sekali manfaatnya, baik manfaat secara lahiriah, yaitu tubuh dan badan kita, ataupun secara batiniah, yaitu mental kita. Bahkan puasa ini besar sekali manfaatnya di dunia dan di akhirat. Walhasil ibadah puasa yang kita jalanin tidak ada ruginya, tidak ada cacatnya, semuanya serba menguntungkan. Karena memang puasa ini kan perintah Allah, ya. Allah ketika memerintahkan kepada hambanya itu enggak ada yang sia-sia. Ketika Allah memerintahkan kepada kita pasti ada manfaatnya. Bukan buat Allah, saudara-saudara. Kalau Allah sudah maha kaya, kita puasa atau tidak, Allah enggak ada kerugian. Dan juga Allah enggak ada keuntungan. Jadi puasanya kita, manfaat dan hikmahnya buat kita. Dan kita tidak berpuasa, maka bahayanya akan menimpa kita. Saudara, di antara hikmah daripada puasa, yaitu puasa ini mendidik kita menjadi orang yang jujur. Jujur ini memang mahal dan susah, lebih-lebih di masa sekarang. Tapi agama Islam memerintahkan kita untuk jujur. Di dalam berpuasa, praktek kejujuran begitu kental. Coba Anda rasakan sendiri, ya. Ketika kita lagi puasa, walaupun gak ada orang, walaupun kita di rumah sendirian, kita tidak makan di waktu yang dilarang makan, tidak minum di waktu yang dilarang minum, kita jujur sekali kepada Allah. Bukan main jujurnya orang-orang yang berpuasa. Dia melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan penuh kejujuran. Dia sadar bahwa Allah selalu memantau dia. Dia sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menilai dia. Maka dimanapun dia berada, ada orang atau tidak orang, maka ketika lagi bulan puasa di siang hari, dia tidak makan, tidak minum. Dia hanya makan dan minum sesuai dengan perintah bila mana memasuki waktu maghrib. Ini saudara-saudara, hebatnya puasa yang Allah perintahkan. Mendidik kita, mendidik rohani kita,
mendidik mental kita menjadi mental yang jujur. Insya Allah ada ungkapan mengatakan kalau jujur, mujur saudara-saudara. Enggak jujur, cepat atau lambat akan hancur. Jadi kejujuran ini sangat penting, baik dalam perkataan ataupun dalam perbuatan. Baik dalam iman ataupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Dulu ada orang-orang yang disebut munafik itu. Munafik itu adalah orang yang tidak jujur di dalam beriman. Dia hanya beriman di mulut saja, di hatinya tidak beriman. Bahkan membenci agama Islam. Itu hanya potret saja orang yang tidak jujur. Ya. Contoh di zaman sekarang, misalnya para pedagang tidak jujur. Ya, dalam takaran, dalam timbangan, dalam meteran, dan dalam segala urusan, dan dalam segala ukuran, mereka tidak jujur. Ini saudara-saudara perbuatan buruk. Ini dikecam ya, di dalam Al-Quran itu. Ada firman Allah yang berbunyi, wailul lil mutaffifin. Celaka bagi orang yang curang. Di mana curangnya? Kalau dia beli maka diingin penuh, tapi kebalikannya kalau dia menjual akan dikurangin. Ini contoh saja ketidakjujuran di dalam kehidupan berekonomi. Walhasil kejujuran saudara-saudara dibutuhkan di dalam segala keadaan. Ada hadis Nabi yang sering kita dengar, yaitu Nabi bersabda, inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang artinya sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan. Jadi orang yang jujur menghasilkan kebaikan-kebaikan. Kemudian kebaikan-kebaikan itu membawa dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kebalikannya kebohongan. Kebohongan saudara-saudara membawa seseorang untuk berbuat jahat, dan jahat itu akan membawa seseorang ke dalam neraka. Maka kejujuran perlu kita tanam di hati sanubari kita. Ini puasa yang kita jalankan saudara-saudara adalah di situ mengandung didikan kejujuran. Seorang pelajar juga harus jujur ketika ujian, gak boleh nyontek. Ini sekedar contoh aja saudara-saudara. Bahwasanya kejujuran sangat diperlukan di dalam segala keadaan. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Di samping ya kejujuran, juga puasa ini mengajarkan kita untuk menjaga lidah. Menjaga lidah dari perbuatan-perbuatan yang kotor, perbuatan dan perkataan yang keji. Kita tahu ya, lidah itu kan mudah digerakkan sehingga orang mudah berbicara. Yang pernah saya khutbahkan dalam khutbah ini, bahwa kebanyakan dosa timbul dari lidah. Ya. Mungkin tangan belum memukul, belum mengambil milik orang lain. Kaki belum menendang. Tapi lidah kita sudah berapa banyak kita berbicara. Lagi puasa kita bisa saudara-saudara mengerem itu lidah. Karena kita sadar, oh saya lagi puasa. Nggak mau membatalkan pahala puasa dengan ucapan-ucapan yang buruk. Jadi puasa itu mengajarkan kita supaya menjaga lidah kita. Maka disebutlah di dalam hadis, laisa siyam minal akli wasyurb, innama siyam minal lagwi warrafas. Yang artinya bukanlah puasa itu bukan enggak makan, enggak minum saja, tapi puasa itu tidak berbicara dan tidak berkata perkataan yang keji dan kotor. Memang lagi puasa, alhamdulillah, itu auranya, bawaannya saudara-saudara, orang ingin berbuat baik. Lagi puasa, kita selalu berusaha menjaga lidah kita, bahkan menjaga seluruh anggota tubuh kita. Ini hebatnya ibadah puasa yang Allah syariatkan. Dia bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bagus. Maka inilah saudara-saudara, puasa yang bagus, puasa yang betul-betul berkualitas. Di samping tidak makan, tidak minum, juga tidak berbuat dan berkata yang buruk.
Saudara, ada hadis Nabi yang berbunyi malam yada qaula zuri wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabah. Barang siapa di dalam berpuasa dia tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka Nabi bersabda Allah tidak peduli dengan puasanya. Mungkin bahasa gaulnya Allah cuekin puasanya, nggak diberi pahala, jangan-jangan malah diberi dosa. Karena dia hanya puasa, tidak makan, tidak minum, tapi perkataannya banyak perkataan bohong, banyak perkataan yang buruk, yang kotor dan sebagainya. Maka jadikanlah puasanya puasa yang berkualitas, puasa yang bermutu. Itulah saudara-saudara yang diajarkan di dalam agama kita. Banyak lagi lah manfaat-manfaat daripada ibadah puasa. Yang penting Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mewajibkan suatu ibadah, Allah nggak ngambil keuntungan. Itu yang perlu dicamkan. Itu yang perlu ditanam di hati kita. Bahwa ketika Allah mewajibkan sholat, mewajibkan puasa, mewajibkan zakat, haji dan sebagainya, ketahuilah Allah tidak mengambil keuntungan. Jadi siapa yang mengambil keuntungan? Kita sendiri, saudara-saudara. Begitu juga ketika Allah melarang perzinaan, melarang perjudian, melarang perbuatan yang buruk. Itu pun Allah nggak ngambil keuntungan. Yang untung juga diri kita sendiri. Ini perlu ditanam di pikirannya. Bahwa Allah ketika membuat suatu peraturan justru menguntungkan kita. Termasuk ibadah puasa. Ini menguntungkan dunia dan menguntungkan akhirat. Tidak layak saya kupas di sini di dalam khutbah yang singkat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus membimbing kita ke jalan yang baik, jalan yang diredhoinya. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.